Hai semuanya, selamat datang kembali di Arya Tohang Channel. Wah, saya kemarin lihat di video saya sebelumnya yang saya post, dan komentarnya banyak sekali teman-teman di TikTok saya, dan juga ada di YouTube saya. Dan saya senang banget untuk membaca dari komentar Anda semuanya, yang satu berpendapat ini, yang satu berpendapat itu. Tapi kalian semua tuh saling melengkapi, dan kalian semua itu saling membantu untuk memberitahukan pengalaman dan juga apa yang kalian ketahui. Nah, sehingga itu bagus banget untuk bisa menambah wawasan dan juga pengalaman buat kita semuanya. Sehingga kita sendiri juga makin ngerti koin yang kita mau beli ini harus kita apain, dan kalau misalkan ada perubahan harga yang terjadi harus kita apain. Tapi seru aja sih teman-teman melihat teman-teman semuanya komentar di dalam video saya. Dan kali ini kita akan melakukan analisa market kembali teman-teman dari komentar yang ada di video saya sebelumnya, untuk melakukan analisa market pada satu koin, yaitu koin Degen. Koin Degen ini sebelumnya sudah pernah saya analisa, tapi kali ini kita akan analisa ulang koinnya. Kita akan lihat dari sisi teknikalnya, koin ini bakal punya potensi nggak sih untuk kita beli atau kita tradingkan di future market. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja, dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya, dan kita akan belajar tentang analisa teknikal, di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView, dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah tampil. Ini adalah chart dari koin Degen dengan time frame daily teman-teman ya. Dan saya menggunakan Bybit sebagai acuan pergerakan harganya. Dan ini adalah tampilan chartnya, teman-teman bisa lihat pergerakan chartnya. Tapi sebelum kita masuk ke analisa teknikal, coba kita lihat dulu dari sisi fundamental dari koinnya ya. Saya akan masuk ke dalam coin market cap teman-teman. Sekarang koin Degen itu berada di peringkat 257 dengan total market cap itu mencapai 273 juta dolar ya. Secara market cap dia tidak gede banget teman-teman, tapi juga tidak kecil lah, lumayan lah, udah ratusan juta dolar ya. Tapi kalau dia bisa billion itu jauh lebih bagus lagi teman-teman. Nah, volume tradingnya cukup lumayan ya, ada di 121 juta dolar. Artinya secara volume trading ini koin bagus karena banyak ditradingkan orang. Kalau koin dengan volume trading itu di atas 100 juta dolar, berarti koin itu cukup bagus teman-teman karena banyak yang melakukan trading pada koin itu. Dan koin Degen ini termasuk salah satunya ya. Nah, terus kemudian ciri khas dari begitu banyak meme coin ya, total supply, maksimal supply itu udah dikeluarin semuanya teman-teman ya. Dan sekarang koin Degen itu diperdagangkan di 0,01925 ya. Nah, dari all time high-nya masih minus 70%. Dari all time low-nya sudah plus 779%. Jadi, kalau misalkan teman-teman lagi pengen cari koin yang mungkin bisa ngasilin cuan besar sih, ya ini koin juga bisa jadi alternatif tambahan buat jadi pilihan untuk teman-teman beli koin ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu dari analisa fundamental, analisa teknikalnya teman-teman. Untuk websitenya, ini adalah website dari koin Degen, dan ini namanya meme coin ya. Dan dia udah tulis Man with Dream ya, gila ya. Jadi ini ya koin reward token dari forecaster user teman-teman ya. Dan dibangun di bond ya, bond from meme culture. Jadi dilahirkan dari culture meme dan sebagainya lah ya. Intinya teman-teman bisa pelajari lebih lengkap tentang Degen itu di degens.tips teman-teman ya. Lihat semuanya tentang Degen ini, tapi so far saya lihat sih ya cuman seperti ini ya, namanya juga meme coin ya.
Nah, tapi memang volumenya lumayan. Jadi kalau teman-teman mau trading, ya oke lah. Mau holding sampai tahun depan masih oke, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke langsung teknikalnya kali ya, teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada yang banyak dibahas lagi ya. Nah, kalau dari teknikalnya, teman-teman, market CoinDegen ini sebelumnya kan kalau dia chart time frame daily ini sebelumnya mengalami penurunan ya, penurunan yang cukup lumayan dari harga tertingginya. Dia sempat drop ya dari sini sampai ke sini kurang lebih. Lalu kemudian sekarang sudah mulai bangkit ya, bangkit sampai ke sini ya. Jadi kalau ditanya CoinDegen ini bagus nggak sih sebenarnya? Kalau lihat dari chartnya ini masih oke, teman-teman ya. Ini masih oke. Ada pergerakan naik dari sebelumnya, jadi menandakan memang masih banyak yang melakukan transaksi pada koin ini ya. Much better lah dibandingkan kebanyakan koin yang sampai sekarang juga masih sulit untuk bangkit, teman-teman ya. Karena memang tidak banyak money flow masuk ke dalam koin tersebut ya. Kalau CoinDegen ini ada money flow-nya ya. Kita lihat lebih dekat dari time frame daily, saya fokus pada bagian sini aja, yang sebelumnya sudah nggak usah dilihat lagi lah ya, karena udah terlalu ini ya, terlalu ke belakang gitu ya. By the way, CoinDegen ini di tahun ini teman-teman ya, dia rilis ya, di 28 Maret untuk exchanger Bybit dia rilis ya. Sekarang sudah November ya, jadi udah setengah tahun lebih koin ini berada dan diperdagangkan oleh banyak orang. Nah, untuk time frame daily ini, teman-teman, pergerakannya ini sih tidak terlalu banyak yang bisa kita ambil ya. Karena kalau teman-teman lihat ya, ini kan sebelumnya paling tinggi nih. Ya, saya cek dulu ya. Kita lihat dulu ya, sebelum paling tinggi itu ada di area sini. Ya, area sini sebelum dia BOS ya. Artinya kalau misalkan kita mau tarik garis pun, kita nggak bisa ambil yang daerah sini, teman-teman ya. Kita harus ambil yang di sini aja nih, yang memang menjadi area dia terakhir sebelum dia pumping nih. Ya, pumping tinggi, terus turun, ya, nanti kita rapin lagi ya, oke? Karena ini agak tinggi ke atas, jadi harus geser ke sini nih. Nah, ya, lalu kemudian dia turun paling bawah, saat ini sudah di sini, ya. Nah, terus kita berharap ada kenaikan, tapi kita lihat ya nanti apakah kuat atau tidak ya. Karena ini penurunannya cukup banyak, teman-teman. Dia bikin ini namanya higher high di sini ya. Ada higher high di daerah sini. Lalu kemudian di sini ada higher low yang sudah dia bentuk ya. Dan ekspektasi kita kalau higher low sudah terbentuk, berikutnya pasti dia akan melakukan higher high yang berikutnya dengan target melebihi ini ya. Tapi saya kurang begitu yakin kalau dia bisa langsung melewati ini ya. Kecuali memang ada money flow besar masuk ke dalam CoinDegen ini ya, baru dia bisa terbang ke begitu. Menurut saya ini bakal akan terjadi area sideways di sekitaran sini ya, sebelum akhirnya dia melewati lagi lebih atas ya. Jadi kita bisa menandai ini, teman-teman, ada area batas atas dan batas bawah kita bisa tandain ya. Batas atas kita udah tahu di sini, ini kita tandain dulu ya. Lalu kemudian batas bawah sebelum nanti dia down lagi di sini ya. Dan satu lagi udah pasti di bagian bawah ya. Dan ini sudah ada muncul yang warna biru garisnya ya. Jadi itu area demand zone-nya, teman-teman. Nah, kalau batas atasnya di sini, batas bawahnya di sini. Nah, kemungkinan besar market itu akan bermain di area sini nih. Ya, sekitar sini lah. Pokoknya di dalam sini dia akan bermain ya. Dan di dalam sini, teman-teman, kita bisa lihat kalau target 50%-nya berarti kan ini area yang boleh dikatakan masih area bawah untuk bagian HL dan HA yang sudah kita bentuk ya. Jadi ini masih under 50% dari harga yang kalau kita anggap ini 100, ini 0, maka ini masih di bawah 50% ya. Coba kita tulisin dulu di sini ya. Jadi kalau kita anggap ini sebagai 100% di sebelah sini ya, berarti ini masih under 100% ya. Ini masih sekitar 0% ya. Atau teman-teman mau letakkan 0%-nya itu di bagian bawah sini juga boleh. Ya, ini lebih kuat lagi, lebih apa yang namanya? Kita bilang lebih strong dan confidence ya. Kalau misalkan mau di bawah, ya. Nah, ini dari time frame daily ya. Time frame daily chartnya menunjukkan ada rebound ya. Rebound dari kemarin berarti kalau hari ini chartnya warna merah tapi masih kecil ya, belum besar. Ini masih ada rebound. Jadi ini harusnya bisa menjadi HL yang baru. Nah, coba kita ke time frame 4 jam, teman-teman. Kita lihat dari time frame 4 jamnya. Ya. Di time frame 4 jam, ini rebound kemarin ya, rebound terjadi. Jadi, besar kemungkinan dia akan bentuknya seperti ini ya. Ini kan dari atas ya, kurang ke atas saya ambilnya ya.
Nah, begini ya. Ini di bagian atas, ini kita turun dulu, ambil di sini, naik, ya. Terus akhirnya turun lagi, naik lagi, ya. Dia bikin lower high, lower low, terus teman-teman ya. Lalu kemudian dibikin lower low yang terbaru yang di bawah sini. Nah, ini lower low terbawah, dan akhirnya dia bisa melewati ini. Tapi dia belum berhasil tembus yang ini ya. Dia sampai di sini, terus sekarang sedang membuat ini. Harusnya sih begini nanti pergerakan dia. Ya, ini ada satu area yang cukup strong yang harus berhasil dilewati oleh si CoinDegen. Ya, dan area ini berkisar di harga 0,0255. Ya, 0,02 tadi berapa angkanya sebentar saya lihat dulu. 0,02349. Ya, ini adalah area yang cukup strong yang harus dilewati. Ya, 0,02349 ya, 2349. Oke, nah ini ada price yang harus dilewati, baru dia bisa membuat pergerakan naik kembali, ya, artinya bullish trend-nya bisa continue jalan lagi teman-teman. Dia harus movement dulu melewati angka 0,02349 ya. Ini time frame dari 4 jam. Coba kita turun ke 1 jam. Kita lihat 1 jam lebih dekat lagi seperti apa ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini area strong high-nya, di sini area strong low-nya ya, weak low-nya teman-teman ya. Jadi dari chart ini kemungkinan besar sih masih bisa turun dia ya, masih bisa turun. Tapi nggak apa-apa, kita cek lagi ya. Ini higher high, lower high sebelumnya, ini lower low, lower high sebelumnya lagi, berarti sekarang dia harusnya bisa turun, harusnya ya. Kalau dia berhasil turun melewati ini, berarti dia continue terus melakukan yang namanya penurunan. Ya, tapi kalau dia tidak berhasil melewati ini, maka di sinilah pullback-nya terjadi teman-teman. Dan ini yang kita sebut dengan nanti sebagai higher low terbaru ya. Sementara untuk time frame 4 jam higher low-nya sudah ada bentuk di area sini. Jadi time frame 1 jam kayaknya sih bakal terjadi higher low sih menurut saya ya. Jadi kita hapus dulu yang ini ya, kita hapus dulu karena tadi udah kita gambarin yang 4 jam, kita fokus pada bagian 1 jam ya. Di sini teman-teman, ya saya udah bilang di sini ini area yang sangat kuat ya. Jadi kalau teman-teman lihat pergerakan ini, di sini turun ya, nah atas turun terus naik, ambil turun lagi, ambil naik di sini, turunan di sini bisa diambil ya karena lebih tinggi. Nah sampai sini nih, ini adalah pergerakan turun nih teman-teman ya. Pergerakan turunnya berhenti sampai di sini ya. Lalu kemudian dia membentuk pergerakan naik dan akhirnya bisa tembus nih. Tak, tembus kan. Ya, harusnya sih menurut saya ini akan naik sih teman-teman ya. Koin ini bakal naik sih menurut saya sih. Ya. Karena apa? Karena dia berhasil melewati area sini ya. Dan di sini sudah muncul change of character, artinya memang sudah ada perubahan karakter yang terjadi. Jadi harusnya bisa tembus ya. Dan kalau ditanya misalkan lebih baik saya trade apa di posisi ini sekarang ini untuk CoinDegen ini. Nah, lebih baik teman-teman trade pada posisi long atau teman-teman melakukan pembelian di spot market untuk CoinDegen ya. DCA boleh lah. Ya tambahin beli CoinDegen oke lah ya. Jadi kalau trade bagaimana? Kalau trade pasti saya akan ambil area ini ya, batas atas di sini, batas bawah di sini ya. Sehingga kalau saya tarik area Fibonacci saya akan ambil yang paling tingginya di sekitar sini, paling rendahnya di sekitar sini. Nah, ini area Fibonacci saya, teman-teman ya. Kita lihat ya. Kalau untuk harga sekarang, itu sudah di bawah dari harga open posisi pertama based on Fibonacci yang sudah saya bikin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trade ya, sekarang kita bikin video ini kan jam 4 sore nih dibikin nih teman-teman ya. Harga dari CoinDegen ini ada di 0,0193 sekian ya. 19 lah ya, 0,019. Dan sebenarnya kalau berdasarkan Fibonacci itu harusnya pembelian pertama dilakukan di 0,020, 2067. Ya, itu OP pertama. Nah, terus kemudian untuk OP kedua di 0,01891. Ya, mungkin kalau teman-teman nonton video ini nanti beberapa jam sesudahnya, cek aja CoinDegen itu sudah di harga berapa ya. Open posisi pertama di 0,020, open posisi kedua itu di 0,018, dan open posisi ketiga itu di 0,017 ya, 13 teman-teman ya. Dan untuk stop loss ya buat teman-teman yang trade di future market ini adalah di 0,01569 ya. Jadi kalau misalkan nanti market berhasil turun, maka area pullback-nya itu akan kuat di sini nih. Ini area pullback. Apalagi kalau kita lihat di
time frame saat ini, di harga saat ini berada di area di bawah golden area saya, ya, golden area dari Fibonacci saya. Jadi ini cukup bagus dan ini harusnya strongly bakal bisa naik sih. Kemungkinan besar dia akan sentuh dulu di open posisi yang kedua area sini, baru akan terbang ya. Tapi kalau saya disuruh beli, ya saya akan beli di harga yang saat ini juga teman-teman ya. Di harga yang 0,019 ini cukup bagus kok harganya untuk saat ini ya. Dan saya confidence mungkin ini bakal bisa naik berdasarkan analisa dari time frame 1 jamnya ya. Jadi dari time frame 1 jamnya menurut saya oke untuk kita beli, dan kita bisa TP pertama itu di harga 0,02240 ya. Itu udah TP pertama nanti areanya. Jadi kalau market masih naik, biarin aja, bisa nggak kita lihat dia bakal tembus nggak di 0,0249. Kalau ternyata dia tembus, berarti kita bisa TP kedua di 0,02389. Dan TP yang ketiga ada di 0,02554 teman-teman ya. Kalau market nggak kuat, balik arah bagaimana? Ya sudah, TP pertama kita ambil di 0,02240. Paling tidak tuh kita berhasil TP dari satu trading, satu transaksi ini, teman-teman ya. Dan ini adalah signal yang bagus buat teman-teman trade untuk hari ini. Ya, teman-teman kalau nonton video ini, ya ini adalah signal yang saya berikan buat teman-teman semuanya, based on analisa ini, dan pergerakan marketnya, batas atas, batas bawahnya, supply and demand zone-nya, ya. Jadi ini kelihatan banget, dan menurut saya harusnya sih bisa terbang ya. Memang di sini dia ada satu area yang terjadi pressure shell yang begitu besar, teman-teman di sini ya. Tapi harusnya sih bisa lewat sih, harusnya. Ya, apalagi kalau sempat dia turun ke sini nih. Dia masuk ke area open posisi yang ketiga, yang menurut saya ini area yang sangat kuat untuk dia harus berhasil break ya. Dan kalau dia tidak bisa break, berarti dia akan rebound di area situ ya. Jadi so far kalau harga sih sekitarin sini, ya teman-teman bisa OP 1 OP aja, mau 2 OP juga bebas, atau mau 3 OP sesuai dengan yang saya tampilkan di sini juga boleh. Ya intinya saya udah kasih tahu area-areanya, tinggal teman-teman tentukan aja mau buy di area mana sesuai dengan jam yang teman-teman tonton dari video ini ya. Dan saya senang banget kalau teman komentar banyak di dalam video saya, di bawah video saya, karena saya pengen baca ya, siapa tahu ada input-input baru yang saya bisa dapatkan dari teman-teman semuanya. Bagaimanapun kita semua kan saling membaca informasi dari situs-situs yang berbeda, mungkin juga dapat informasi dari tempat-tempat yang berbeda. Jadi pasti banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari dari teman-teman semuanya ya. Dan mungkin itu aja video dari saya untuk koin Degen ini. Kalau teman-teman semuanya punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan ya. Dan selesai sudah saya membuat video ini teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.